Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur untuk edisi hari ini, Senin, tanggal 1 Mei 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, atas segala berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami beristirahat, sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru juga. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk dapat mendengar, memahami, bahkan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Hari ini kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2023. Dan pada bulan Mei ini tema besar renungan satu hati kita adalah kegembiraan menjalani masa tua. Tentu ini dikaitkan dengan pada bulan Mei ini, tepatnya tanggal 29 Mei, diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional, yang dahulu dicanangkan pertama kali pada tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu di Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk perayaan Hari Lanjut Usia Nasional, khususnya oleh para lansia se-Sinode GKJ, nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli tahun 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk tema hari ini adalah masa tua, masa penuh sukacita, yang didasari dengan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 20 ayat 28 sampai dengan 30, dan adik Keisha, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Dek Keisha. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 20 ayat 28 sampai 30, yang demikian: kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Keisha. Kiranya Tuhan memberkatimu baik di dalam studi maupun di dalam berpelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang memandang dan merasa bahwa menjadi tua itu sesuatu yang menyedihkan. Memang tak dapat disangka lagi bahwa ketika seseorang menjadi tua, ia akan kehilangan banyak hal. Ia tidak sekuat dulu lagi, tidak gesit, penglihatan mulai kabur, pendengaran pun sudah berkurang, dan fungsi berbagai organ tubuh mulai melemah, dan barangkali
harus juga disertai dengan menderita berbagai macam penyakit. Namun, apakah semua realita tersebut pada akhirnya membuat seseorang yang memasuki masa tua itu kehilangan pengharapan atau sukacita? Jawabnya tentu tidak. Memang fisik mulai melemah, kondisi tubuh juga sudah tidak sekuat dulu lagi. Tetapi marilah kita melihat dari perspektif atau cara pandang yang berbeda. Dalam hal ini kita perlu merenungkan firman Tuhan yang ditulis di dalam Amsal ini. Di sana dituliskan bahwa kekuatan memang milik orang muda, tetapi keindahan justru milik orang tua, yang disimbolkan dengan orang-orang yang sudah beruban. Sebagaimana di dalam Amsal 20 ayat 28, disebutkan bahwa hiasan orang muda adalah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Sebagai orang tua tentu merasakan hal tersebut. Hidup semakin indah ketika memasuki masa tua. Apalagi kalau ada yang sudah memanggil Akung atau Uti oleh para cucunya. Dan bukankah ini merupakan sebuah kebahagiaan? Bersukacita karena selalu bisa bermain dan bercanda dengan mereka, sehingga tidak pernah merasa kesepian lagi. Demikian juga bagi kita yang sudah memasuki purna tugas, ini juga merupakan kesukacitaan tersendiri, karena banyak juga di antara mereka yang tidak dapat mencapai masa purna tugas dengan baik. Dan inilah yang harus senantiasa kita syukuri. Untuk itu, berbahagialah setiap kita yang diperkenankan Tuhan memasuki masa tua. Dan jangan pernah bilang bahwa menjadi tua itu susah dan penuh penderitaan. Karena Tuhan telah memberikan banyak anugerah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita isi masa tua kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajarlah kami ya Allah, agar masa tua yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat kami isi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama kami. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.